Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Amin Yusuf. Saya dosen tetap Universitas Islam Darul Ulum Lamongan pada Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Saya adalah pengampuh mata kuliah Perumahan dan Permukiman yang ada di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Perumahan dan Permukiman adalah mata kuliah wajib yang menjadi salah satu mata kuliah dasar dalam keahlian arsitektur lingkungan binaan. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dinamika perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan salah satu komponen dalam pertimbangan desain arsitektur. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah Perumahan dan Permukiman diantaranya adalah menguasai prinsip lingkungan binaan dalam arsitektur, menguasai konsep hubungan timbal balik manusia sebagai individu maupun bagian dari masyarakat dalam aspek regional, sosial budaya, ekonomi, dan kebijakan sebagai prinsip arsitektur berkelanjutan. Kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan mengusulkan solusi yang tepat berdasarkan pemahaman metodologi penelitian dan analisis data yang disusun dan dikaji dari preseden, teori, dan fenomena sosial yang relevan. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan cara sinkron maupun asinkron. Perkuliahan sinkron dilakukan dengan cara tatap muka maupun dengan cara tatap maya yang dilakukan dengan bantuan media Zoom Meeting maupun Google Meet. Sedangkan perkuliahan asinkron dilakukan dengan menggunakan media Sinaum atau e-learning dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Pendekatan yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu dengan cara student center learning dengan metode pembelajaran small group discussion dan juga project based learning. Pada metode pembelajaran small group discussion, mahasiswa membentuk kelompok dan melakukan presentasi yang membahas terkait dengan isu penyediaan perumahan yang ada di luar negeri. Selain itu, mahasiswa diajak untuk berdiskusi dan pada metode ini juga terdapat kuis yang dilaksanakan pada beberapa pertemuan. Pada metode pembelajaran project based learning, mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3-5 mahasiswa. Kemudian mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di permukiman kumuh secara survei langsung, dan mahasiswa diminta untuk membuat analisa dan mensintesa untuk memberikan rekomendasi baik kebijakan maupun desain secara kontekstual. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini diantaranya adalah kehadiran sebesar 20%, kemudian tugas dan keaktifan sebesar 30%, UTS sebesar 20%, dan UAS 30%. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah Perumahan dan Permukiman dengan materi tipologi perumahan dan permukiman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Meskipun siang-siang seperti ini kita harus tetap semangat ya. Ya. Waktunya enak tidur gitu ya siang-siang, tapi kalian tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Ya, baik. Sebelum kita mulai ya, silakan absen dulu. Ya, saya beri waktu 2 menit untuk absen. Oke, sudah ya. Oke, baik. Jadi pertemuan kita kali ini yaitu di pertemuan kedua. Ya, jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan tipologi perumahan dan permukiman. Nah, pertemuan 1 dan 2 ini adalah dasar ya, dari materi perumahan dan permukiman.
permukiman. Jadi kalian harus benar-benar dikuatkan gitu ya dasarnya. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita membahas terkait dengan bab tipologi, saya akan mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya di pertemuan pertama, gitu ya. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita membahas terkait dengan definisi, ya definisi rumah, kemudian definisi perumahan dan juga definisi permukiman. Nah, ada yang masih ingat nggak kira-kira perbedaan perumahan dan permukiman itu apa? Perbedaannya itu terletak pada skalanya, Bu. Kalau permukiman itu lebih besar daripada perumahan. Oke, ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Perbedaan dari perumahan dan permukiman. Kalau perumahan terdiri dari beberapa perumahan. Kalau pemukiman terdiri dari beberapa rumah. Oke, baik. Perumahan. Ya betul ya. Alhamdulillah masih ingat ya. Ya. Nah, ini saya rangkumkan ya. Jadi benar tadi kata Mbak Lucy ya. Jadi kalau terkait dengan perumahan dan permukiman, ini perbedaannya di skalanya. Ya, kalau perumahan itu skala mikro. Kalau permukiman itu skala makro. Maksudnya mikro itu apa? Terdiri dari ini tadi yang Mas Raja tadi, terdiri dari beberapa deret rumah begitu ya, dan juga fasilitas dasarnya. Ini ada cakupan itu ya, rumah dan fasilitas dasar itu contohnya apa? Jalan, kemudian jaringan listrik, kemudian jaringan air seperti itu. Kemudian kalau permukiman ini makro, skalanya adalah kawasan, desa ataupun kota, gitu ya. Mencakup beberapa perumahan, kemudian fasilitas sosial, contohnya apa? Masjid gitu ya, masjid, sekolahan itu fasilitas sosial. Kemudian ekonomi, contoh kayak perdagangan gitu ya, dan juga budaya. Oke, nah jadi kita mulai membahas terkait dengan materi tipologi perumahan dan permukiman. Oke, jadi di pertemuan 2 ini sub CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah ini di pertemuan ini itu adalah mahasiswa dapat menjelaskan tipologi perumahan dan permukiman dengan indikator memahami definisi dan konsep tipologi perumahan, kemudian memahami bentuk tipologi perumahan, memahami perbedaan tipologi perumahan dan menjelaskan secara garis besar karakteristik perumahan dan pemukiman yang ada di Indonesia. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya harapkan nanti mahasiswa itu benar-benar menyimak ya, menyimak materi ini karena apa? Karena di akhir pertemuan ini kita akan adakan kuis, ya, kuis untuk mengukur mahasiswa terkait dengan pemahaman materi ini. Oke, siap ya? Siap, Ya, Bu. baik. Nanti tinggal di scan aja, ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi tipologi. Kira-kira dari pengalaman kalian gitu ya, mendengar kata-kata tipologi ini apa yang ada di pikiran kalian? Ada yang mau memberi pendapat? Ya. Tipologi adalah pengelompokan bangunan sesuai karakternya. Oke, pengelompokan bangunan sesuai karakter. Ada yang lain? Macam-macam jenis struktur perumahan bangunan. Macam-macam atau jenis-jenis perumahan dan permukiman gitu ya. Ada yang lain? Ya? Pengklasifikasian. Ya, betul sekali ya. Jadi tipologi itu klasifikasi. Kemudian kategori atau jenis-jenis macam-macam. Gitu ya. Kemudian apa sih ya kita perlu belajar terkait dengan tipologi perumahan dan permukiman? Ada yang mau memberi pendapatnya? Ya. Agar dalam pembahasan selanjutnya itu memiliki persepsi yang sama. Oke, agar dalam pembahasan selanjutnya kita memiliki persepsi yang sama. Ya. Selain itu, kenapa kita perlu memahami tipologi? Karena ketika nanti output dalam, kan kita arsitek ya, nanti ketika merancang, memberi usulan kebijakan, itu agar apa? Agar sesuai dengan konteksnya, ya kontekstual. Karena apa? Karena setiap daerah ya, setiap jenis-jenis perumahan dan pemukiman pasti akan berbeda, gitu ya. Misalnya
perumahan untuk orang menengah ke bawah dan perumahan untuk menengah ke atas itu pasti akan berbeda perlakuannya, begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah ini saya sarikan begitu ya dari beberapa literatur. Ini ada beberapa tipologi perumahan, permukiman, dan juga rumah gitu ya. Meskipun dalam satu literatur itu masih belum disebutkan secara komprehensif baik tipologi rumah, kemudian perumahan dan juga permukiman. Nah, tapi ini setelah dicari dari berbagai literatur ini ada gitu ya. Nah, bahkan di undang-undang pun tidak ada klasifikasi rumah itu apa, perumahan itu apa, dan permukiman itu apa gitu. Nah, tapi ini kita belajar dari literatur yang lain gitu. Nah, kalau menurut Santosa ya, permukiman itu ada klasifikasinya. Yang pertama permukiman tradisional, darurat dan lain sebagainya itu ya, nanti kita bahas. Kemudian menurut Prof. Silas, ini berdasarkan perencanaan perumahan itu ada perumahan formal, ada juga informal. Kemudian berdasarkan lokasi ada permukiman desa dan kota. Nah, kemudian di undang-undang ya, ini ada rumah komersial, umum dan lain sebagainya ya. Ya, ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, yang pertama klasifikasi permukiman menurut Santosa. Nah, ini adalah yang pertama adalah permukiman tradisional. Ya, kalau menurut definisi permukiman tradisional itu merupakan permukiman yang masih memegang kepercayaan terhadap leluhur dan tersusun atas elemen-elemen seperti nilai kepercayaan, adat istiadat, dan budaya, di mana budaya merupakan faktor penentu yang dominan. Ya, ada yang tahu ini kira-kira di permukiman mana? Permukiman naga. Iya, pasti masih ingat ya, karena di semester sebelumnya sudah mendapat materi terkait ini ya, arsitektur Nusantara ya. Jadi ini adalah kampung naga ya. Jadi kampung naga itu memang masih sangat menjaga nilai-nilai adat istiadatnya gitu ya. Dari secara fisik ya, contoh kayak rumah itu fisik. Fisik itu contohnya apa, kayak ya budayanya gitu ya. Jadi memang orang-orang di kampung naga ini masih menjaga begitu ya. Jadi hampir menyaring begitu ya, menyaring misalnya input-input dari luar, misalnya pengaruh modern itu masih dipilih-pilih seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang masih ingat ini permukiman mana? Kampung Madura. Iya, betul sekali. Ini Kampung Madura. Nah, kalau ini Kampung Jawa. Kampung Jawa. Kalau kita lihat ya dari pola-polanya, kemarin kita belajar terkait dengan pola permukiman ya. Ini beda ya. Beda karakternya antara permukiman Jawa dan permukiman Madura. Ya, kalau permukiman Madura ini lebih apa? Lebih padat. Iya, lebih padat. Kemudian pola-polanya ini lebih menyebar. Ya, dibandingkan dengan yang Jawa ini cenderung dia berkelompok, ya, atau klaster, begitu. Nah, ini pasti nanti akan tentunya mempengaruhi perancangan kebijakan ke depannya. Jadi nggak bisa kita samaratakan nanti ketika sampean mendesain itu harus kontekstual, melihat kondisi sosial budaya di sana itu seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, kalau di Jawa ini cenderung tadi klaster, kemudian diikuti lahan pertanian ya di sekitarnya. Nah, kalau ini apa? Iya, pecinan. Kalau sampean jalan-jalan ke Surabaya itu ada daerah namanya Kia. Itu daerah pecinan. Coba sampean jalan-jalan, mengeksplor gitu ya permukiman adat yang ada di Indonesia gitu. Penting ya arsitek atau calon-calon arsitek ini untuk mengetahui gitu ya, dan banyak jenis ternyata. Ada permukiman pecinan, ada kampung Arab gitu ya. Penting karena apa? Laboratorium arsitek itu gimana? Di lapangan ya. Jadi labnya sampean itu di lapangan. Makanya kalau sampean itu
nggak survei ya itu kurang gitu ya. Misalnya sama mau mendesain apa mall gitu, tapi sama nggak pernah ke mall. Aneh nggak? Aneh. Iya aneh. Mau mendesain hotel bintang 5, tapi nggak pernah masuk ke hotel bintang 5, nggak pernah menikmati fasilitas hotel bintang 5. Aneh, ya. Rancangannya jadi aneh gitu. Jadi coba di apa? Ya sekali-kali jalan-jalan pas liburan gitu ya. Masuk karya-karya arsitek atau ke kampung-kampung tradisional seperti ini itu juga bermanfaat untuk anak-anak arsitek. Oke, kita lanjut ya. Klasifikasi selanjutnya yaitu permukiman sementara atau darurat. Nah ini saya ambil contoh dari kakak kelas sampean ya. Jadi dulu ada yang pernah mengikuti kegiatan apa ini di Lombok ketika tahun berapa itu ya ada gempa. Nah itu tahun 2019 ya kalau nggak salah. Nah itu ada kakak kelas sampean yang mengikuti kegiatannya IAI Jawa Timur ya untuk mendirikan permukiman darurat ini. Nah kemudian yang sebelah sana, sebelah kiri ya, itu ada di Lumajang. Ya baru tahun berapa kemarin ya? Nah itu yang atas itu adalah huntara atau hunian sementara. Jadi di sana disediakan huntara dan juga yang bawahnya itu adalah hunta atau hunian tetap ya. Jadi ya diikuti aja ya, misalnya ada kegiatan apa dari IAI atau dari mana yang kira-kiranya itu bermanfaat untuk kalian sebagai mahasiswa arsitek itu silakan diikuti, pasti akan banyak manfaat. Nah selain itu ada apa? Ini juga termasuk permukiman sementara gitu ya. Contohnya kayak apa di Mina ketika di Arafah itu kan orang-orang haji bermalam gitu ya, bermalamnya di Mina. Itu juga tenda-tenda ini juga termasuk permukiman sementara. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, oke kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu permukiman kumuh. Ada klasifikasi permukiman kumuh. Permukiman kumuh ini dibedakan gitu ya antara slum dan squatter. Nah, dari dua gambar ini yang ini adalah slum, yang ini adalah squatter. Kira-kira perbedaannya apa? Nggak ada bedanya. Ya sama-sama kumuh ya. Iya. Ada yang bisa ini nggak? Kira-kira bedanya apa? Kalau slum itu di kawasan yang diperbolehkan, kalau squatter itu di kawasan yang tidak diperbolehkan atau ilegal. Iya betul ya. Jadi ini memang kelihatannya sama, gitu ya, sama-sama kumuh gitu. Tapi kalau slum itu lokasinya adalah di daerah-daerah yang legal. Ya, tapi kalau squatter itu adalah daerah-daerah yang ilegal. Contoh daerah ilegal seperti apa? Nah, seperti ini. Di garis sempadan sungai. Ya, jadi 10 meter atau 15 meter tergantung dengan sungainya gitu ya. Itu kan nggak boleh ada bangunan. Nah, tapi orang-orang biasanya memanfaatkan sebagai rumah. Biasanya ini di perkotaan gitu ya. Kalau kita di Lamongan ini rasanya tidak ada ya. Tidak ada. Mungkin ada yang semang ada di daerah Paciran sana. Nah, ini. Kemudian di daerah rel kereta api. Nah, itu ngeri banget ya. Di kanan kirinya rel kereta api sudah ada rumah. Itu bayangkan kalau misalnya ada anak-anak kecil lagi main gitu ya, nggak tahu jadwalnya rel kereta, ngeri ya gitu. Nah, di daerah sempadan kereta api ini juga nggak boleh gitu ya ininya 15 meter, terus di 5 meternya itu harus ada tanaman seperti itu. Oke, kemudian permukiman transmigrasi ya. Ada yang tahu transmigrasi itu apa? Pindah dari tempat yang nggak padat. Iya betul. Perpindahan penduduk dari yang padat ya, contoh daerah padat itu di mana? Di Jawa. Ya, ke daerah-daerah yang tidak padat. Contohnya di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi seperti itu. Ini dulu marak sekali ketika tahun 90-an. Ya. Kawan sudah lahir kan? Belum. Iya. Oke. Selanjutnya permukiman untuk kelompok-kelompok khusus ya. Contohnya apa? Contohnya kayak yang di sebelah kanan ini ada pesantren. Ya, pesantren untuk
santri, asrama untuk siswa, gitu ya. Kemudian satunya lagi itu adalah rusunawa untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu contohnya permukiman kelompok-kelompok khusus. Kemudian ada permukiman baru, ini real estate ya, bisa bentuknya perumahan atau apartemen atau yang lainnya. Oke, yang terakhir ya, ini klasifikasi perumahan berdasarkan perencanaan. Ada perumahan formal dan informal. Jadi di gambar ini, yang sebelah sini ini adalah perumahan formal. Nah, kalau yang ini adalah informal. Kira-kira bedanya apa? Kalau melihat dari gambar-gambar ini, ya? Formal itu dibangun oleh developer. Nah, kalau informal dibangun oleh sendiri. Dibangun sendiri, baik. Mendekati ya, mendekati definisinya. Jadi kalau formal itu adalah perumahan yang dibangun sesuai dengan standar-standar yang berlaku, gitu ya. Kalau informal berarti tidak mengikuti standar yang berlaku. Nah, biasanya ya paling gampang seperti yang Rizal tadi ya. Kalau yang formal itu dibangun oleh developer, karena developer itu pasti mengacu ke standar-standar. Nah, kalau nggak sesuai standar nanti akan direview ketika minta izin, gitu ya. Kan ada reviewnya, itu gambar-gambarnya pasti nggak lolos, gitu. Ya, satunya lagi informal, biasanya ya dibangun sendiri swadaya oleh masyarakat. Nah, bisa terlihat jelas ya kalau perumahan formal itu sangat rapi, gitu ya, sangat rapi, tertata. Kita langsung tahu ini polanya apa, grid, gitu ya. Nah, kalau yang ini informal, kira-kira tahu nggak ini polanya apa? Nggak tahu ya. Ya, karena coba ini sama lihat ini. Ini orientasinya kemana? Ke sungai. Kalau yang ini orientasinya ke sini. Jadi nggak beraturan, gitu ya. Kadang ada yang belakang rumahnya itu ternyata depannya rumahnya orang. Nah, gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari permukiman informal. Oke, terakhir ya. Jadi materinya sudah selesai. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk kuis? Sudah ada? Baik, silakan di-scan barcode-nya. Ya. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan kuis. Oke, sudah ya? Sudah selesai. Nah, terakhir saya ada video. Jadi video ini silakan dipahami dan ditemukan kata-kata kuncinya. Ya, besok di pertemuan ketiga akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan diskusi terlebih dahulu. Setelah ini silakan dilihat, kemudian temukan kata kunci dan nanti di rumah kalian silakan mencari literatur pendukung dan di pertemuan selanjutnya kita akan diskusi. Gitu ya. 15 juta keluarga di Indonesia nggak punya rumah di 2025. Backlog kita meroket. Tapi kenapa? Ternyata setiap tahun ada 800.000 keluarga baru, tapi cuma 700.000 rumah yang dibangun. Defisit 100.000 per tahun, akumulasinya 15 juta unit. Tapi sebenarnya apa sih backlog itu? Singkatnya, ini selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan sama yang tersedia. Dan parahnya, angka ini terus naik setiap tahun. Penyebabnya, pertumbuhan penduduk versus pembangunan rumah yang nggak seimbang. Bayangin, tiap tahun ada 800.000 kepala keluarga baru, tapi cuma 700.000 rumah yang dibangun. Hitung aja sendiri, defisitnya makin menggunung. Nah, yang bikin lebih serem, 60% backlog ini ada di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka terjebak di lingkaran setan, harga tanah mahal, KPR nggak terjangkau, sementara sewa juga terus naik. Jadi, mereka ngontrak selamanya. Oke, sudah nemu kata kuncinya? Sudah ya? Oke, baik. Itu dulu dari saya materi di pertemuan 2 ini. Ya, nanti akan saya share materinya. Videonya juga akan saya share biar jadi pembelajaran nanti di rumah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri kuliah pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, terima kasih.
Tetap semangat ya. Gitu. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.